ada sunnah ketika masuk di bulan Sya'ban, sunnahnya memperbanyak sholat malam. Sholat malam ini jenisnya ada 3. Satu, qiyamul lail. Qiyamul lail. Kalau secara bahasa qiyamul lail itu semua sholat malam yang dikerjakan di malam hari. Qiyamul lail, qiyam lail, bangun di malam hari. Di semua sholat di malam hari disebut dengan qiyamul lail. Tapi secara fikih, kalau kita spesifik ingin bahas, qiyamul lail itu umumnya dipahami sebagai sholat ditunaikan di malam hari pasca sholat isya, dan sunnahnya yang tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jadi sebelum kita tidur, antum misalnya, mohon maaf, apalagi di hari-hari biasa, misalnya lelah nih, capek, ya, belum bisa diduga, belum bisa bangun malam tahajud, maka anda bisa lakukan qiyamul lail. Jadi anda setelah sholat isya, sholat sunnah, biasanya kami suka biasakan tuh di Timur Tengah tuh begitu, sholat 4 rakaat, kan? 6 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kemudian kita istirahat. Nah, jadi poinnya, sholat yang ditunaikan sebelum kita tidur, yang tidak diawali dengan tidur, jam berapapun dilakukan, disebut apa namanya? Qiyamul lail. Baik. Beda dengan tahajud. Kalau tahajud itu ditunaikan setelah kita tidur terlebih dahulu. Kita istirahat dulu, tidur dulu, malamnya kemudian bangun, tunaikan sholatnya, baru kemudian tutup dengan witirnya. Itu yang disebut dengan tahajud. Paham? Baik, tahajud misal ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Posisi paling kiri di atas sampai agak ke pertengahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di antara sementara malam silahkan tunaikan tahajud. Baik, sedangkan qiyamul lail, hati-hati. Ketika dimintakan kita mengerjakan secara umum, Allah minta bangun, Quran surah ke-73, khususnya dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, sifatnya apa? Lihat sifatnya. Lihat sifatnya. Kalau anda belum pernah terbiasa mengerjakan, itu ada isyarat di Quran, jangan banyak-banyak dulu. Baca bahkan yang ringan-ringan dulu. Ya, kalau bahasa Nabi di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini. Salatul laili mathna mathna. Salat malam itu tunaikan dengan minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau belum terbiasa salat ini, jangan dipaksakan. Papa, kita sesuai sunnah Nabi di rumah, biasakan supaya kita maksimal seperti Nabi, langsung 11 rakaat, Masya Allah. Besoknya nggak sholat lagi, ya. Ini yang repot. Jadi kata Nabi saja itu menyarankan pada kita, ayo coba biasakan dulu, mulai 2 rakaat, kan? Terus 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Wa idza khasya ahadakumul fajra. Kalau khawatir fajar akan datang, mungkin anda bangunnya sedikit terlambat menjelang fajar, dapatnya cuma 2 rakaat, bisa. Atau anda mulai terbiasa banyak sampai menjelang fajar, tutup witir dengan 1 rakaat. Tapi poinnya, mulai dulu terbiasakan dengan 2 rakaat. Ya, ayo kalau bisa saya menganjurkan ya, ayo biasakan. Ya, mulai Sya'ban ini, ya walaupun anda mau tahajud malamnya atau tiba, usahakan dulu bangun sebelum tidur. Kalau bisa sekeluarga pak, antum laki-laki jadi imam. Ya, antum imam misalnya, ya, belakangnya istrinya, anaknya, ayo sholat, biasakan. Ya, boleh untuk latihan boleh. Untuk anda berlatih supaya membiasakan ini, supaya tahu juga bacaan dan praktek, gak ada masalah. Karena Nabi pun pernah beliau kemudian sholat di belakang diikuti oleh Ibnu Abbas untuk mengetahui sholatnya Nabi. Pernah itu beliau sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas di belakang ditarik oleh beliau, disejajarkan oleh Nabi SAW. Sholat apa itu? Bukan sholat fardu, itu sholat sunnah, sholat malam di rumahnya Sayyidah Maimunah, ditunaikan dengan 13 rakaat. Hati-hati ya, hati-hati. Saya sering memberikan masukan bahwa ada orang-orang yang menolak untuk sholat berjamaah di malam hari, tapi anehnya menggunakan hadis yang sama untuk kasus yang berbeda. Misal, saf kita kalau kita berjamaah, misal imamnya 1 dan pasti imamnya 1, kan? Makmum 1, jadi imam 1, makmum 1, kan? Ini safnya sejajar, sejajar. Jadi ini imam, ini makmum. Pernah dengar itu? Yang ikhwan laki-laki sejajar kan? Hadis apa yang digunakan untuk itu? Yang ini. Tapi tanyakan kembali, itu sedang sholat apa Nabi? Kan bukan sholat fardu, itu sholat malam. Sebagai latihan untuk Ibnu Abbas. Jadi beliau sholat, Ibnu Abbas di belakang jadi makmum. Kenapa anda bisa mengatakan sholat malam itu nggak ada dalilnya? Itu bid'ah. Tapi anda mengambil hadis ini untuk mengatakan saf sholat kita sejajar. Kan aneh. Anda menggunakan hadis yang sama untuk satu kasus, tapi menolak hadis itu kasus yang berbeda. Padahal pekerjaannya berlangsung sama. Mereka sedang sholat malam, di belakangnya ada makmum, disejajarkan oleh Nabi. Artinya kedua-duanya berlaku. Hanya persoalannya, kapan kemudian Nabi mengajarkan itu?
Ya, maka dipahami oleh para ulama. Ibnu Abbas sedang berlatih, masih kecil, diajarkan bagaimana suasana salat malam plus dengan bacaannya. Maka di sini disimpulkan, Anda boleh kalau ingin praktikkan salat malam dengan tujuan bisa membiasakan kepada anak-anak atau kepada keluarga. Kalau sudah biasa silahkan masing-masing bangun, tunaikan, mohonkan hajat masing-masing dan sebagainya. Mengerti sampai sini? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat, hidupkan malam ini, ajarkan. Dan kepada anak-anak, lihat, bangun malamnya cukup bagi mereka faqra'u ma tayassara minal Quran. Kata Al-Quran, baca yang ringan-ringan. Ringan-ringan aja, nggak usah banyak-banyak dulu. 2 rakaat ringan. Dan ringan itu bisa relatif. Bagi anak-anak ringan itu rakaat pertama qul huwallah, gitu kan? Rakaat kedua misalnya qul a'udzu birabbil falaq, atau ini al-falaq, ini an-nas. Begitu antum jadi imam hari pertama al-falaq, kedua an-nas, kedua lagi al-falaq an-nas. Besoknya anaknya tanya, "Pah, kok al-falaq melulu sama an-nas?" Berarti yang nanti Bapak tambah 4 rakaat ya. Ad-duha dengan alam nasyrah. Selanjutnya 3 dan 4-nya al-falaq an-nas. 2 hari berikutnya 4 rakaat. Tutup dengan witir. Naikin lagi. Bisa relatif. Kalau Nabi ya seringan-ringannya Nabi 100 rakaat. 100 ayat, maaf, 100 ayat. Rakaat pertama. Betul. Pernah Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi, kepada Sayyidah Aisyah. Di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2012. Ini suasana ini nih yang dihidupkan. Ya, kata mereka, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya bacaan beliau. La tas'al an husnihinna wa thalihinna. Penasaran dari situ, berapa malam berikutnya diikuti salat di belakang Nabi. Masya Allah. Ternyata luar biasa. Rakaat pertama bacaannya tuh indah, khusyuk, tenang, nyaman, kan? Enak bacaannya itu. 100 ayat kata Hudzaifah al-Yamani. Rakaat pertamanya itu 100 ayat. Jadi kalau berhenti beliau di ayat tertentu terkait dengan doa, beliau berdoa dulu. Ayat surga, beliau memohon kepada Allah supaya umatnya masuk surga. Neraka supaya dijauhkan dari neraka. Itu indah sekali. Kadang-kadang kata Abdullah bin Mas'ud pernah lewat daripada itu. Jadi begitu mengimami rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah lewat sampai ke Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Dikira Abdul Mas'ud akan ruku, ternyata nyambung ke An-Nisa. An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman. Di rakaat pertamanya ringannya Nabi bisa 5 juz 4 halaman. Besoknya ketiganya nggak ikutan lagi. Ya. Dan bukan capek, ini sudah biasa mereka. Kata Ibnu Mas'ud, ya, saya khawatir selalu berprasangka menduga kapan rukunya ini, yang ini atau yang sebelumnya, yang ini atau yang ayat mana, supaya beliau bisa mengambil itu sebagai sunnah ketika menjadi imam. Karena sering menebak, kayaknya beliau memilih untuk memisahkan sholat di malam-malam berikutnya untuk mengambil kebiasaan sholat dari ajaran Nabi. Tapi poinnya, beliau itu tenang, nyaman. Bahkan setiap 2 rakaat berhenti dulu, duduk sejenak, beliau bacakan, Masya Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jeda, baca lagi, jeda, baca lagi. Sesuatu yang dikerjakan dengan tenang, nyaman, bahkan ada jeda untuk rehat sejenak, itu sifatnya disebut dengan tarwihah. Saya ulang, tarwihatun, gini. Sesuatu yang dikerjakan dengan tenang, santai, khusyuk, nyaman. Sifatnya disebut dengan tarwihah. Kadang-kadang Nabi sholat 11 rakaat di tempat Sayyidah Aisyah. Kadang 13 rakaat tempat Sayyidah Maimunah. Kalau 11, 13 banyak atau sedikit? Banyak, ya, baik. Kalau banyak itu disebutnya jama' atau tunggal? Jama', baik. Kalau jama', maka ini kita jamakkan katanya dari tarwihah menjadi tarawih. Di tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Di tarawih itu bukan nama salatnya, tapi nama sifat salatnya. Di kata para sahabat, salatnya Nabi itu tarawih. Maksudnya beliau tunaikan dengan tenang, nyaman, khusyuk, bagus, ada jeda untuk berdoa. Ini yang disebut dengan tarawih. Ya, di Nabi itu Masya Allah, Nabi Rasul saking tarawihnya 11 rakaat itu kadang-kadang sampai mau subuh tuh tunaikan ini 11 rakaat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, tarawih 23 rakaat Pak, 7 menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bukan tarawih namanya. Karena itu sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, kita hidupkan dengan qiyamul lail. Karena umumnya nanti saat Ramadan akan meningkat ibadah malam, khususnya ada yang sholat, ada sholat yang umumnya dikerjakan oleh orang, itu pasca sholat isya dan sunnahnya.
Salat apa itu? Ini. Umumnya ini. Walaupun Anda mengerjakan di malam harinya, tapi umumnya orang kerjakan ba'da Isya, dari mulai kemudian setelah salat sunnah Isya, kemudian kerjakan salatnya. Nah, kalau nggak pernah terbiasa mengerjakan itu, nanti akan turun naik tuh, nggak stabil. Tapi kalau Anda sudah mulai dari Sya'ban, Anda bangun, tunaikan, tubuh kita sudah beradaptasi, maka Masya Allah, begitu selesai Isya, Anda sudah otomatis tuh tunggu salat berikutnya. Teruskan, ada kenikmatan dijalankan di situ. Bahkan itu jadi modal untuk mempertahankan sampai ke pertengahan, sampai akhirnya. Termasuk, mohon maaf, kalau Anda terbiasa bangun malam, tunaikan tahajudnya, maka Masya Allah, khususnya 10 hari terakhir, ada satu malam yang banyak diburu bahkan oleh Nabi SAW, sampai-sampai mereka menghidupkan malamnya, ya, jadi beristirahat di siangnya, malamnya mereka hidupkan demi untuk mendapatkan kemuliaan malam itu. Ya, apa namanya? Lailatul Qadar. Ya, kapan munculnya Lailatul Qadar? Yang paling singkat malam, bukan siang. Laila itu artinya malam. Laila itu malam, Lailatul Qadar, malam al-Qadar. Jadi bukan siang. Laila, malam. Laila, layali, lail, leli, laila itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam gitu kan. Laila itu malam. Laila. Ya. Untuk itu, kenapa penting berlatih ini? Ya. Kenapa penting berlatih ini? Anda hidupkan malamnya. Disilahkan bangun, sholat, dimulai-mulai Sya'ban, malam-malam Sya'ban bangun, silahkan. Mau awalnya kita sudah ke pertengahannya sekarang. Hati-hati, makanya kalau para ulama sudah masuk ke pertengahan Sya'ban, apalagi menjelang akhirnya, itu semakin meningkat mereka amalannya untuk membiasakan diri. Ya silahkan Anda baca Quran, zikir, tingkatkan sholat, tahajud, qiyamul lailnya dan sebagainya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, juz ke-23, halaman 123, itu menyampaikan, Masya Allah, termasuk di At-Tawdi ini, halaman 444. Itu para ulama itu berlomba menghidupkan malam-malamnya. Ya. Apa yang mereka kerjakan? Sholat-sholat ini. Ini menghidupkan amalan-amalan sunnah, bukan bikin sholat baru, bukan. Jadi mereka bangun, tunaikan tahajudnya, tunaikan qiyamul lailnya, dan hidupkan malam dengan baca Al-Quran. Mereka hidupkan ini salah satunya sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Ya. Ini tidak mudah Pak Ibu melahi itu. Tidak mudah, demi Allah saya katakan. Nanti kalau orang nggak biasa dengan ini, dia mulai menurun. Apalagi nanti 10 hari terakhir, kalau saya lihat agak beda antara di Timur Tengah dengan di Indonesia. Ya, saya sempat agak lama tinggal di Timur Tengah. Begitu pulang ke sini, biasanya agak lain. Biasanya kalau di sana, mereka Ramadan itu misal 30 hari. Itu umumnya akan memaksimalkan pekerjaan 20 hari pertama untuk ngambil cuti 10 hari terakhir. Ya, jadi begitu 10 hari terakhir, mereka akan buru, karena ini nggak setiap hari datang, setiap malam tiba. Jadi mereka akan siapkan, maksimalkan 20 hari pertama, 10 hari terakhir, mereka kemudian ambil cuti, maksimalkan untuk i'tikaf. Ya, ada berkumpul di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, masjid-masjid lainnya, untuk mengejar ibadah-ibadah tadi. Makanya mereka selesaikan. Ya, saya punya kisah yang sangat menarik, ini luar biasa. Keluarga saleh, suaminya pengusaha Pak, ya, tapi Masya Allah, ya itu punya niat yang sangat mulia, punya target. Dengan istrinya berdiskusi, ya saya nanti mau i'tikaf, saya selesaikan pekerjaan saya, 20 hari pertama, saya ambil i'tikaf, target saya bisa menghafal 3 juz Al-Quran. Masya Allah, dalam 10 hari. Jadi bismillah, beliau siapkan, pekerjaan kemudian diawalkan, begitu tiba masanya, pamit pada istrinya. Istrinya pun memberikan ketenangan. Ya, kalau bahasa kita ini Pak, perlengkapannya, anak-anak biar saya yang jaga, nggak usah khawatir, saya juga akan berusaha mengakukan yang sama, menghafal Quran juga. Masya Allah. Begitu selesai 10 hari itu, pulang ke rumahnya, suaminya berbinar gembira, wajahnya sudah bersih, ada luar biasa kegembiraannya, nyampaikan pada istrinya, alhamdulillah amati, ya alhamdulillah ma, kan? Zauji, alhamdulillah saya sudah bisa menghafalkan 3 juz Al-Quran dalam 10 hari, yang tidak bisa saya lakukan sebelumnya karena kesibukan yang lain. Istrinya dengan tersenyum menyambut suaminya, dan tidak sepatah kalimat pun keluar dari lisannya, karena dia sudah bisa menghafalkan Quran 30 juz dalam 10 hari. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Nah, Anda begitu, coba siapkan itu kan. Ya, apalagi yang mau kita lakukan? Ramadan tahun kemarin banyak bolongnya, Ramadan sebelumnya banyak bolongnya. Dikasih Ramadan sekarang lagi, kita nggak manfaatkan juga. Antum butuh berapa Ramadan lagi? Hai, kita mulai gitu kan. Ya kita mulai manfaatkan. Ya sesaat kita akan pulang gitu kan. Sesaat akan pulang. Bekal apa yang mau dibawa? Kan lumayan tuh. Antum dapat 1 malam aja, hidupkan malamnya. Lailatul Qadar itu berapa pahalanya? Bukan, tahu dari mana? Bukan 1000 bulan. Bukan, jangan ngarang, kan? Baik, teman-teman, bahasa Qur'annya khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khair. Khair itu lebih banyak, lebih baik.
Jadi bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Khairum min, lebih baik dari, lebih dari 1000. Artinya bisa 2000, 10.000, 100.000, 1 juta dan sebagainya, terserah Allah. Ya. Jadi kalau 1000 saja dikonversi sekitar 80 tahun. Jadi kalau Anda malam ini sholat Anda itu sama nilainya dengan 80 tahun sholat tanpa henti. Anda baca Al-Quran, bacaan satu ayat saja Anda baca bertepatan dengan malam ini, itu sama dengan baca ayatnya 80 tahun tanpa henti. Ada yang bisa Anda baca Quran satu ayat 80 tahun tanpa henti. Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Kalau satu ayat ada 3 huruf saja, itu Masya Allah berapa dapatkan? Alif Lam Mim 3 huruf, 3 huruf gitu kan? Anda bacakan 3 huruf kali 10, 30. Ini hari biasa, Ramadan tidak berlaku. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Setiap yang dibacakan di bulan Ramadan kali 10 lagi. 10 hari biasa. Hadisnya qudsi. Jadi di kitab Siam nanti karangan Imam Al-Bukhari, dia 30 kali 10 lagi 300. Jadi kalau Anda baca Alif Lam Mim hari ini, itu dapatnya 30. Tapi kalau Anda bacakan di bulan Ramadan kali 10 lagi 300. 300. Anda bacakan Alif Lam Mim setara 300 kebaikan, itu baru sekali baca kali 80 tahun tanpa henti. Berapa? Dan jarang-jarang ada orang baca Quran cuma Alif Lam Mim aja. Alif Lam Mim. Udah dulu enggak ada begitu. Enggak ada. Lumayan 300 gitu. Enggak ada kayak begitu. Silakan cek. Yasin 200 cukup gitu kan? Enggak ada. Dan saya ingin sampaikan teman-teman, ya, saya tidak tahu ya, Allahu a'lam bishawab, bahwa semua sesuai ketetapan Allah, dengan kadar Allah, dengan segala ajalnya, semua orang bisa kembali kapan saja. Tapi cobalah Anda merenung sebentar. Setiap Anda masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu selalu ada orang-orang baik yang kembali lebih cepat kepada Allah sesuai dengan ajalnya. Maksud lebih cepat itu dibanding dengan kita, sesuai dengan ajalnya. Silahkan cek ya, Sya'ban kali ini, ya, seorang muslimah Masya Allah masuk Islam, ya, dia belajar dengan baik, jadi ustazah, mengajar, ya, kemudian kecelakaan di Cipali dengan suaminya, anak terakhirnya. Tapi kan sebab aja kecelakaan apa sajalah, yang penting meninggal. Yang meninggal itu bisa apa saja, Anda nggak akan tahu mau di mana, mau kapan. Quran surah 31, 34. Tapi poinnya, Masya Allah, coba cek. Antum dari lahir muslim, beliau kemudian masuk Islam setelah itu. Jadi pendakwah, pulang dengan keadaan mulia di bulan Sya'ban. Masya Allah. Mohon maaf, dulu Ahmad Muzammil, usia 37 tahun, ya, dapat pulang di hari Kamis bulan Sya'ban. Ya, habis sholat subuh, tidak mendapatkan Ramadan sesuai dengan ajalnya. Barangkali menurut Allah, sudahlah, kamu ini sudah banyak bekalnya, pahalanya sudah banyak, gitu kan? Ustaz Ja'far baca Al-Quran, gitu kan? Selesai baca Al-Mulk, meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tenang, nggak mendapat Ramadan. Barangkali menurut Allah dipandang cukup bekalnya, kamu sudah cukup, sudah selesai, pulang, bekal kamu banyak. Ini kamu hadi hidayat, yang lainnya macam-macam, masih butuh Ramadan tahun ini. Jadi kalau Anda diberikan Ramadan tahun ini, masih belum Anda maksimalkan juga, Anda butuh Ramadan berapa lagi? Dan yang paling aneh itu kita sadar bahwa banyak kurangnya. Kalau dikatakan banyak pahala, tidak. Merasa banyak dosa, iya. Kalau Anda sadar banyak dosanya, kenapa Anda tidak memburu pahala untuk menghilangkannya? Jadi kalau yang dulu-dulu sudah banyak yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Kan aneh, orang merasa dulu banyak yang sia-sia, diberikan kesempatan masih disia-siakan. Makanya tidak sedikit orang yang nanti menghadap Allah minta kesempatan untuk kembali. Ada di Quran surah 63 ayat 9 sampai 11. Fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya Allah, berikan kesempatan Allah sejenak ya Allah untuk balik lagi mengerjakan amal saleh. Maka itu, ini ada kesempatan. Kita nggak tahu Ramadan dapat atau tidak. Tapi kita ada di bulan Sya'ban, maksimalkan betul. Malamnya kita hidupkan, silakan. Baca Quran nggak ada masalah. Ayat apa saja, surat apa saja, nggak harus dibatasi. Mau baca Yasin, silahkan. Al-Baqarah, silahkan. Ali Imran, silahkan. Yang tidak tepat itu Anda batasi. Yang benar itu cuma Yasinan. Misalnya kan, baca 3 kali dan sebagainya. Tidak, yang lain benar. Ya, Anda mau Yasinan, silahkan. Yang lain Baqarahan. Yang ini Ali Imranan. Nisaan, gitu kan? Bukti, saya mau baca Yasin, Yasinan. Kalau kamu apa? Saya Anisaan aja. Masya Allah. Saya Ali Imranan. Ya, kalau papa apa? Baqarahan. Masya Allah. Ada masalah. Ya. Silakan hidupkan malamnya. Anda berzikir dan sebagainya. Ada masalah. Ya, pokoknya begitulah ya. Baik. Jadi ini maksimalkan. Dan saya berikan kabar baik ya. Saya berikan kabar baik. Saya mau berakhir kisaran 15 menit lagi. Perhatikan. Kabar baiknya, setiap amalan yang dikerjakan di bulan Sya'ban itu tidak sekedar dicatat, tapi langsung dibawa naik, disampaikan kepada Allah oleh para malaikat. Allah itu sudah tahu, sudah maha tahu sebelum disampaikan, akan dikerjakan, setelah dikerjakan, semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dalam pengetahuannya.
Tapi yang paling penting An-Nasai nomor hadis 2357 ini. Ketika Usama bin Zaid bertanya pada Rasulullah, ya, lima waraka, kenapa saya sering lihat Anda puasa banyak di bulan Sya'ban? Ya? Apa kata Nabi? Lihat kalimatnya. Dzalika syahrun yaghfulu fihi an-nas. Itu adalah bulan yang sering orang lalai untuk mengerjakan amal saleh. Karena Rajab biasanya berangkat ibadah, Ramadan ibadah, Sya'ban mulai istirahat, sehingga tidak ada persiapan ke Ramadan. Tapi yang paling menarik, lihat kalimat setelahnya. Wasyahran turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan di bulan itu, khusus bulan itu amalan-amalan itu setiap dikerjakan diangkat, disampaikan, disebutkan kepada Allah. Nah, baik disebutkan kencang kayak tadi ataupun tidak, itu sama, diangkat. Jadi kalau ya nggak apa-apa, itu bahasa anak-anak ya. Jadi kalau misal kita baca Al-Quran tadi ya, satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Anda baca di bulan Rajab misalnya, atau Jumadal Tsani, Jumadal Akhirah, ya, atau di bulan Al-Muharram, itu bacaan Anda hanya akan dituliskan. Alif Lam Mim, 3 huruf, 30 kebaikan. Dituliskan di kitab Anda khusus. Nanti di akhirat ditampakkan, diperlihatkan pada kita pahala kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah. Yang baik diperlihatkan. Bahkan kitabnya juga ditunjukkan, dipegang oleh kita. Quran surah 17 tadi, ayat ke-13 sampai 15, kan? Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini kitab kamu, silakan baca. Cukuplah hisab kamu terjadi saat ini sesuai dengan amalan kamu. Anda pernah baca Quran sekian ayat, dituliskan, Anda pegang. Tapi demi Allah saya katakan, lewat lisan Nabi, Sya'ban tidak. Begitu Anda baca Al-Quran, misal Anda bacakan begini, Alif Lam Mim, seketika bukan hanya dituliskan, tapi disampaikan oleh para malaikat. Ya Allah, si fulan baca surah ini. Ya Allah, si fulan bacakan ini. Ya Allah, si fulan kerjakan ini. Ya Allah, Masya Allah. Itu berebut nama-nama hamba Allah yang beramal disebutkan di hadapan Allah. Saya mau gambarkan gini ya. Kalau ada situasi seperti ini, saya panggil 1-2 anak. Si fulan, maju. Bapak ibu sekalian, Masya Allah, ini anak-anak yang sangat baik, mengerjakan ini, contoh bagi yang lainnya. Kira-kira senang nggak anak itu? Senang. Orang tuanya senang tidak? Doang biasa senang. Jadi bayangkan, disebutkan di hadapan manusia saja begitu senangnya. Nggak usah disebut, dituliskan di majalah. Anda bikin buletin misalnya kan, tuliskan, keluarga teladan, begini, sebarkan ke masyarakat, diketahui. Masya Allah, jadi contoh bagi yang lain. Senang tidak? Senang, padahal mungkin itu cuma buletin RT yang bikin Anda juga gitu kan, dan sebagainya, dibaca di lingkungan sekitaran. Tapi ada perasaan bahagia di situ. Ya, ketika nama kita disebutkan dalam kebaikan. Maka bagaimana ketika nama Anda disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, si fulan begini, ya Allah, si fulan begini, ya Allah, si fulan begini. Nabi saja itu berlomba untuk bisa disebutkan. Kata beliau, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saya sangat bahagia ketika saya disebutkan nama saya, diangkat amalan saya sedang puasa. Karena kenapa Nabi pilih puasa? Karena umumnya orang-orang puasa akan cenderung mengerjakan amalan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak puasa. Silahkan, sunnahnya bisa kerjakan, baca Qurannya dilakukan dan sebagainya. Sehingga ketika dikerjakan banyak disebutkan, ya Allah, si fulan. Pertanyaan saya, sampai hari ke-13 ini, amal apa yang sudah Anda kerjakan sehingga nama Anda disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayo maksimalkan ini. Terakhir saya tutup. Amalan terakhir yang tidak terbatas dengan siang dan malam. Dan di sini perjumpaan kita berakhir untuk pertemuan kali ini. Namanya adalah sedekah. Namanya sedekah. Apa itu sedekah? Baik, kalau tidak tahu katakan. Maka sedekah. Saya percepat. Ini untuk meluruskan pemahaman, jangan dipersepsikan sedekah itu harus mengeluarkan uang dari saku diberikan sedekah, gitu kan? Nah, itu pemahaman yang mesti disempurnakan. Lihat definisi fikihnya. Kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Ini. Fokus ya. Setiap kebaikan yang mampu dikerjakan, itu nama umumnya disebut dengan sedekah.
apapun kebaikan yang dimaksudkan. Di setiap kebaikan, amal baik yang mampu dikerjakan disebut dengan apa? Sedekah. Baik, biasanya dibagi pada 3 sampai 4 bagian. Ada yang bisa dilakukan dengan harta, kedua bisa dengan tenaga, ketiga bisa dengan ide. Kalau nggak ada ketiganya, minimal bisa memperbanyak senyuman kebaikan. Misal, sedekah dalam bentuk harta, wujudnya pertama bisa zakat. Misalnya zakat itu termasuk bagian sedekah. Ingat, nama umumnya sedekah, bentuknya apa? Satu, zakat. Perhatikan, ketika Anda diperintahkan mengeluarkan zakat, maka bahasa Qurannya menggunakan kata sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin, kan? Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kata Allah, sungguh, lihat kalimatnya, zakat disebut sedekah karena punya kebaikan-kebaikan yang nilainya luas. Sungguh zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Ketika menyebut zakat disebutkan yang kalimat sedekah, untuk menunjukkan bahwa ketika Anda berzakat itu ada nilai kebaikan yang luas manfaatnya bagi banyak orang. Mengerti sampai sini? Nah, artinya apa? Kalau sudah masuk ke bulan Sya'ban ini, Nabi menggalakkan kita banyak bersedekah. Itu Masya Allah. Mohon maaf, kalau Anda sudah punya batasan untuk zakat di bulan ini, jangan tunda ke Ramadan, keluarkan. Karena ada pikiran sebagian orang, ya nanti aja sekalian Ramadan, ya pahalanya lebih banyak lagi, dilipat gandakan, sehingga zakat yang harus dikeluarkan ditunda dikeluarkan saat Ramadan. Ini pemikiran yang menurut saya kurang tepat. Hati-hati ya. Begitu Anda tunda-tunda, berharap-harap dikeluarkan di Ramadan, ternyata 1 menit sebelum Ramadan meninggal, misal, dan itu belum dikeluarkan, dan biasanya sensitif. Kalau ahli waris tidak tahu itu bagian dari zakat, dibagi menjadi warisan, itu bencana nantinya. Ya. Jadi kalau Anda punya kewajiban zakat, sifatnya sudah wajib dengan kadar tertentu, kemudian di waktu tertentu, ya, sudah mencapai batas-batas waktu, haul, kemudian nisabnya ada, keluarkan. Ya, tapi tidak harus mutlak dihabiskan. Lihat yang mana yang berhak mendapatkan sesuai porsinya. Kalau masih bertahan sampai Ramadan nanti disebarkan lagi, nggak ada masalah. Tapi di sini ketika masuk kewajiban zakat sampai di bulan Sya'ban, keluarkan. Paham? Baik, zakat itu hanya dikeluarkan oleh golongan tertentu ketika sampai masa tertentu dengan batas harta tertentu. Tapi kadang orang bertanya, ya Allah, saya belum sampai batas hartanya ke situ, tapi saya pengen beramal soleh, sedekah dengan harta. Dengan apa caranya? Maka turun yang kedua disebut dengan infak namanya. Infak. Infak itu bisa lebih luas. Ya. Zakat ada batasannya. Ya. Sampai sekian, misal 40 juta, 2,5% keluar sekian, kan? Tapi kalau infak tidak. Anda mau punya banyak, mau punya sedikit, gak ada masalah. Ya, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 134, posisi paling kanan sebelah pojok. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ada orang infak dalam keadaan dia lapang, kasih banyak. Ya, dharra juga ada masalah. Punya 1.000 mau infak, ya? Masukkan kotak, berikan orang yang lapar dan sebagainya. Enggak ada masalah. Silahkan, mungkin di jalan-jalan Anda temukan orang butuh dan sebagainya. Silahkan galakan ini. Ya, infak. Tapi ini saya mau tekankan sebentar ya. Infak dibagi dua, hati-hati. Lihat praktikalnya. Kadang-kadang suka tidak tepat sini. Infak dibagi dua. Satu, ada infak wajib. Di Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Infak wajib, yaitu infak suami, ayah kepada istri dan anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki telah dilebihkan dari sebagian hamba yang lainnya, ya, dan diberi kemampuan oleh Allah untuk mencari infak, disingkat dengan nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Nah, jadi ada nafkah wajib, infak wajib, bentuknya pemberian suami kepada istri atau ayah kepada anak-anaknya. Nah, di bulan Sya'ban, Pak, tingkatkan infak itu pada keluarga. Ya, jangan senyum dulu deh. Masya Allah, senyum. Pulang dari sini, Masya Allah, Papa, kata Ustadz Adi, awas dia. Masya Allah, besok gak diundang lagi saya. Baik, maksudnya bukan itu.
Bukan konteks uang belanja ditambah, gitu kan? Bukan konteks di sana maksudnya. Maksudnya, mulai Anda tingkatkan infak-infak kebaikan di bulan Sya'ban ini terkait dengan persiapan Ramadan. Coba lihat, barangkali istri Anda punya mukena nggak pernah diganti dalam bulan setahun ke belakang. Jilbabnya, anak-anak nggak punya pakaian untuk persiapan tarawehnya, sarungnya, kokonya, dan sebagainya. Maka Masya Allah cari sekarang, Anda kumpulkan, kemudian Anda berikan pada keluarga. Ada sini sayang, semuanya mama sini, Masya Allah, Allah telah berikan rezeki pada kita, Alhamdulillah. Ramadan tahun ini kita akan mulai tarawih pertama dengan pakaian baru dengan izin Allah, Insya Allah. Ini punya ade ya, ini punya bapak ya, kita semuanya. Yuk kita nikmati tarawih pertama karena Allah. Ini rezeki dari Allah. Anda menyiapkan pakaian untuk lebaran aja gitu kan? Yang ibadahnya sudah nggak ada masalah Anda bahagia dengan pakaian baru. Tapi yang jadi persoalan, Anda nyiapkan lebaran, pakai pakaian baru. Untuk apa? Untuk dilihat. Siapa yang lihat? Orang. Ya? Sedangkan Anda ibadah yang lihat Allah. Kenapa Anda tidak senang dilihat Allah menggunakan pakaian yang baik? Maksimalkan. Ya, maksimalkan. Dan kalau mau Anda berikan, prioritas pertama itu 5 orang. Ya, terus orang tua. Ada di Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Masya Allah, cobalah sedikit nabung untuk orang tua. Anda mungkin sudah cukup, ya, mau kirimkan mah, ini nanti ya, mau kena untuk persiapan tarawih pertamanya. Pak, ini ya, mushaf yang di rumah kayaknya harus papa gunakan yang ini untuk penyesuaian ini lebih bagus lagi, insya Allah. Carikan, cari pahala dari situ. Ya, Anda semua dunia difasilitasi, kursus ini, kursus itu, macam-macam. Kenapa nggak Anda siapkan untuk hidupkan tahfidz di bulan Ramadan? Kursus dari sekarang, perbaiki bacaan, investasikan akhirat kita. Karena cuma urusan dunia ya perlombaannya kecil. Non muslim lebih jagoan daripada kita. Ayo kita perbaiki diri dengan lebih baik lagi insya Allah. Kan enak saat dihisab pertama kali di hari kiamat. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Ya Allah, dari harta yang paling halal. Keringatnya pun telah engkau ketahui sebelum hamba menerangkannya. Kemana engkau keluarkan? Ya Allah, pertama kali hamba gunakan adalah salat menyembahmu ya Rabb. Sarungnya bicara, kokonya bicara, mulut kebicara karena dikunci, tangan bicara, kaki bicara, semuanya. Apa nggak bangga Anda dengan itu? Masya Allah, hisabnya ringan. Antum punya pakaian baru digunakan apa? Kondangan ibu ya, Masya Allah. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, harta yang paling halal. Kau ketahui keringatnya sebelum hamba sampaikan. Kemana kamu gunakan? Kondangan. Masya Allah, luar biasa. Kenapa saya undang kamu nggak pakai? Mau jawab apa? Baik ya, kalau tidak ada itu, gunakan, mohon maaf, dengan tenaga. Tenaga, infak itu ya sifatnya, mohon maaf, infak hanya harta saja, tapi sedekah bisa dengan tenaga. Tidak harus semua dengan uang. Pulang dari sini ada yang semacam sampah-sampah macam-macam, nggak harus tunggu panitia. Itu ambil, simpan tempat sampah. Kadang-kadang unik tuh, Allah berikan pahala kepada kita, kita malah nggak pengen. Sampahnya diperlihatkan ketika kita ini ruang lain. Mas ini mas ya, ini ruangan harus bersih. Masa mas biasa begitu? Ambil, ayo simpan ke tempat sampah. Ini buat antum sayang, kalau Sya'ban ambil aja. Ya, sepanjang kaidahnya umum, ambil. Kecuali memang pekerjaan khusus gitu kan. Antum ambil, simpan, dan pahala banyak. Ide yang terakhir. Pak mohon izin ya, antum kan suka ada di DKM dan sebagainya. Dan Ramadan itu adalah ladang yang di saat Sya'ban ide kita bisa ditampilkan. Ya, biasanya kan orang rumuskan, masjid ini insya Allah nanti imamnya si fulan, supaya lebih khusus salatnya. Lalu Anda usulkan, bagaimana Ustaz kalau si fulan aja imamnya, bacaannya enak, nyaman, diuji ternyata bagus. Nanti malamnya yang kultum si fulan Ustaz, bagus ininya dan sebagainya. Masya Allah, begitu dia ngimami, orang datang 100 orang, khusyuk salatnya, enak, nyaman, kemudian yang kultumnya merasakan kenikmatan, pahala bertambah. Demi Allah saya katakan, bukan cuma yang mendengarkan, Anda yang usul ide di situ mendapatkan pahala dari semua orang itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis Muslim nomor hadis 1893, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang bisa menunjukkan pada satu kebaikan dikerjakan oleh orang lain, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jelas ya? Baik. Dan terakhir, kalau nggak bisa ketiganya, harta nggak ada, tenaga belum ada, ide juga belum punya, setidaknya bahagiakan orang lain lewat senyuman. Ya, basmatuka atau tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum Anda yang membahagiakan, dia cara menerjemahkannya, membahagiakan wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi ingat, senyum yang membahagiakan, bukan senyum membuat orang lain jadi kesulitan. Tingkatkan senyum, pulang dari sini di jalan senyum, jalan sampai rumah. Dari mana? Pengajian Ustaz Adi. Masya Allah, saya yang kena juga di situ, ya. Jadi orang salah lagi di situ kan, akhir lagi gitu kan. Nah, jadi
Sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu kita maksimalkan ya. Dipulang dari sini, yuk amalan siang. Dan amalan malam kita hidupkan, termasuk tanpa batasan siang dan malam. Infak tidak harus uang, makanan, pakaian juga boleh. Ya, pakaian boleh, makanan boleh, dan yang terbaik kita berikan. Termasuk saya mohon izin ya, kalau Anda punya sesuatu yang sifatnya hak mustarak, terangkan pada tetangga. Hak mustarak itu hak bersama. Hak bersama. Ini rumah Anda, di sini rumah tetangga misalnya. Anda punya tanaman, ya, misalnya taruhlah apa apel atau rambutan atau mangga, ya, terus buah-buahnya ke saudara ke samping, misalnya kan, ke tetangga. Walaupun tetangga non Muslim, awas, hukumnya itu hak musyarak, hak bersama. Maka sampaikan, mungkin jadi lahan dakwah di sini. Ya Pak, Ibu, ini mangga saya yang tumbuh di tempat saya, buahnya ke wilayah Ibu Bapak. Ya, ini kalau mau ambil aja, tidak usah izin. Itu hak Bapak Ibu juga. Loh kok begitu? Kan? Oh enggak Pak, ini memang di ajaran agama kami di Quran disebutkan begitu. Jadi kalau tumbuh ke tempat Bapak, itu buat Bapak, nggak usah minta di sini. Wah kok indah sekali di Islam ya. Ada nggak diterangkan yang lain? Jadi dakwah untuk Anda. Kalau dia masuk Islam, pahalanya banyak. Jadi dia bisa ngambil, bisa dapatkan dan nikmat di situ. Besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Masya Allah. Dia kira hukumnya sama kayak mangga kan? Dia sembeli. Kemudian dia ngundang Anda pada malam harinya. Masya Allah, begitu ditanya, enak Pak ayamnya? Iya, ayam Bapak tadi. Luar biasa. Baik ya, cukup dulu ya untuk hari ini.